Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari siapkan hati kita, saudara, untuk sama-sama bersyukur untuk sambut firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Segala pengajaran, kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami percaya bermanfaat untuk pertumbuhan iman kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, kembali lagi di dalam Injil Lukas. Kita sudah membaca dan merenungkan dari Injil Lukas yang ke-19, saudara. Beberapa pasal yang berikutnya yang kita akan sampaikan pada pagi hari ini itu sudah kita pernah bahas di dalam Injil Matius dan Markus. Di antaranya di pasal yang ke-20, pasal yang ke-21, dan pasal yang ke-22 dengan judul perikop sebagai berikut. Nah, saudara, kita akan membaca merenungkan dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tapi mereka makin kuat mendesak. Katanya ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepadanya, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik pada ayat yang ke-12. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, padahal sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, saudaraku yang diberkati, kita melihat bahwa di sini ketika Yesus sudah dibawa kepada Pontius Pilatus pada waktu itu adalah gubernur. Herodes pada waktu itu tuh sebagai raja. Nah, saudaraku yang diberkati, mereka dulu bermusuhan, tetapi di dalam satu poin mereka memiliki kesamaan dan kemudian mereka menjadi bersahabat. Padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Saudara, seseorang yang mempunyai persepsi yang sama pada akhirnya akan dipertemukan dengan orang yang sama dan mereka akan menjadi sekutu di eh, dalam satu kesepakatan yang mungkin tidak tertulis, tetapi orang yang memiliki pikiran yang sama akan dipertemukan dengan orang yang sama, yaitu mereka sama-sama menjadi orang yang memiliki satu peran untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Saudaraku yang diberkati, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, Pilatus diperhadapkan dengan Yesus. Dia bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu dia berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ketika dia mendapati tidak ada kesalahan apapun, yang orang-orang Yudea pada waktu itu tetap mendesak supaya Yesus dihukum. Karena menurut tatanan agama Yahudi, menurut mereka Yesus mengaku-ngaku sebagai Allah, menurut mereka itu salah. Dan karena mendengar perkataan dari orang-orang itu, Pontius Pilatus pun menjadi bingung, kesalahan apa yang diperbuat orang ini mengenai agama. Dan dia mengalami tekanan dari massa yang memperhadapkan dia untuk segera menghukum Yesus. Tapi dia tidak mau menghukum Yesus. Lalu dia melempar bola kepada Herodes karena Herodes yang ada di sana. Diserahkanlah Yesus kepada Herodes.
Nah, Herodes ketika melihat itu, dia sangat girang. Motivasinya adalah dia pengen ketemu dengan pribadi Yesus yang viral pada waktu itu. Dia ingin Yesus mengadakan satu tanda, tapi dia tersinggung ketika dia mengajukan banyak pertanyaan, Yesus tidak menjawab apapun. Nah, saudara, sementara ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat dengan dia. Nah, disinilah persekutuan antara Herodes dan Pontius Pilatus terjadi, bahkan dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala pada waktu itu. Mereka di satu sisi yang sama, itu mereka tidak lagi menyukai Yesus. Saudara, ketika kolaborasi ini jadi semakin kuat, maka posisi Yesus semakin menjadi seorang terdakwa untuk dijatuhi hukuman. Saudara, orang yang memiliki satu persepsi yang sama itu akan dipertemukan dan kemudian mereka akan menjadi sepakat. Ketika Menara Babel dibuat di Kejadian 6, saudara, dikatakan bahwa dan orang-orang ini pun ketika mereka sepakat apa saja yang mereka inginkan itu pasti terjadi. Kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang salah dengan motivasi yang salah itu pasti terjadi. Nah, makanya saudara, perhatikan dengan siapa engkau berkomunitas. Perhatikan dengan siapa engkau bergabung. Nah, kita akan membahas tentang Herodes dan Pontius Pilatus. Di tengah-tengah mereka ini ada Yesus. Pontius Pilatus, Herodes, Yesus. Yesus dikatakan raja orang Yahudi. Herodes raja orang yang diutus oleh bangsa Romawi. Pontius Pilatus adalah gubernur yang juga menjadi seorang pemimpin. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, semua mereka adalah pemimpin. Tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak tulus hatinya, tidak benar. Di hadapan Tuhan, mereka adalah pemimpin. Tetapi Yesus adalah rajanya. Raja itu adalah raja dan mereka tidak mengenal Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di sini ada kepemimpinan duniawi, ada kepemimpinan kerajaan surga. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dunia ini, selama kita masih ada di dunia ini, masih ada pemerintahan duniawi, masih ada pemerintahan kerajaan dunia. Itu sebabnya saudara, perhatikan bagaimana cara engkau hidup menempatkan diri. Ada kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surgawi. Dengan siapa engkau hidup, engkau akan terkontaminasi dengan pola-pola pikir orang yang ada di sekitarmu. Pemikiran-pemikiran dunia itu begitu mengimpact kehidupan kita. Sebentar lagi ada pilkada, saudara. Kepemimpinan duniawi, kepemimpinan yang menggunakan segala macam cara untuk merebut kekuasaan. Tapi kerajaan Allah, jadi dari kebenaran dan sejahtera dan cita-cita dikerjakan oleh Roh Kudus. Kedua kerajaan ini memiliki satu visi misi yang sama sekali berbeda. Tempatkanlah dirimu dengan benar di tengah-tengah dunia ini. Nah, sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang selanjutnya dikatakan, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin tentara. Berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepada sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memberikan dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kutepati. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sehingga tidak ada suatu apapun yang dapat timpal dengan mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan bagi mereka pada hari raya itu. Tapi mereka berteriak bersama-sama, nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ketika Pilatus untuk ketiga kalinya pada mereka, kejahatan apakah yang sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak supaya ia disalibkan, akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya pada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara, di dalam ayat yang ke-23 mereka berteriak mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak. Tuntutan massah lah
yang membuat Pontius Pilatus yang 3 kali menolak untuk menghukum Yesus ke penjara dan menyerahkan Yesus untuk melakukan Yesus semau-maunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kesepakatan yang salah, kerumunan massa dengan kesepakatan yang salah, walau bagaimanapun juga itu akan terlihat menang pada awalnya. Perhatikanlah keadaan di akhir zaman. Bukan berarti oleh karena banyaknya massa, banyaknya suara, banyaknya orang yang memiliki satu pemahaman yang sama. Bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. Tapi justru kadangkala kita melihat bahwa semakin besar kelompok, berarti semakin besar mayoritas suara keberpihakan kepada suara tersebut yang kemungkinan bisa saja semuanya salah, semuanya benar, atau bagaimana, itu saudara. Jadi itu tidak menentukan. Semuanya kembali kepada kebenaran. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, tetapi mayoritas umat pada waktu itu menginginkan dia lakukan hukuman mati. Padahal Pontius Pilatus sudah tinggi, kan? Tidak ada kesalahan yang dilakukannya yang setara dengan hukuman mati. Tetapi karena massa menginginkan itu, karena massa begitu hebat, Pontius Pilatus pun menyerah. Hati-hati saudara. Perhatikan, jangan sampai karena adanya suara mayoritas, maka kebenaran itu kita tenggelamkan. Jangan karena ada komunitas yang jauh lebih banyak yang mengutamakan satu fakta yang dijadikan yang kebenaran, akhirnya satu kebenaran yang sungguh-sungguh benar itu semakin desakan. Kita lihat bahwa desakan-desakan ideologi yang salah itu semakin memiliki banyak pendukung yang besar dan mereka semakin masif, semakin hebat bergerak. Karena hari-hari ini roh pendurhakaan itu sedang bekerja dan begitu kuat. Bayangkan saudara, dulu orang kalau lesbian itu sembunyi-sembunyi dan takut-takut. Tapi sekarang mereka pamer di sosmed. Kenapa? Karena komunitas rainbow hari-hari ini itu sudah semakin besar. Semakin besar dan tekanan massa yang begitu hebat itu sanggup mengambil alih satu eh, satu keputusan yang begitu besar, bahkan sudah masuk di dalam keputusan-keputusan legislatif yang sudah disahkan, bahkan di dalam undang-undang banyak perkawinan sejenis itu yang sudah dilegalkan karena tekanan massa yang merasa sepakat dengan satu hal. Itu sebabnya Tuhan meruntuhkan menara Babel, karena ketika engkau sepakat apa saja yang kau inginkan itu pasti terjadi. Ini bahaya saudara. Ketika tekanan massa yang begitu besar membangun sebuah gabungan massa yang lebih hebat dan satu kesalahan itu akan dianggap sebagai sebuah fakta yang diterima bersama. Itu terjadi di dalam zaman ini. Mari kita lihat latar belakang Pilatus dan Raja Herodes. Dia adalah prefek Yudea. Pilatus adalah gubernur provinsi. Dia bertanggung jawab atas, saya akan bacakan saudara, bertanggung jawab atas administrasi, hukum, perpajakan, ketertiban umum, punya kewenangan untuk menunjuk dan mengawasi imam besar Yahudi di Yerusalem, punya kekuasaan tertinggi dalam hal hukuman mati. Di jabatan inilah dia berada dalam posisi kompleks sehingga harus menavigasi kepentingan Romawi dan kepekaan agama serta politik masyarakat. Dia dikenal dengan tindakannya yang dianggap keras terhadap penduduk Yudea. Salah satu insiden yang dilaporkan oleh sejarawan yaitu melibatkan Pilatus membawa standar legion Roma yang memiliki lambang kaisar yang dianggap sebagai berhala orang Yahudi ke Yerusalem. Itu memicu protes besar-besaran dari orang Yahudi. Sebabnya Pilatus memerintahkan agar tersebut ditarik. Di dan lain, Pilatus menggunakan dana dari Bait Suci untuk membangun saluran air di Yerusalem yang menyebabkan kerusuhan. Untuk mengendalikan itu, Pilatus menyamar sebagai tentara Romawi, sebagai warga sipil yang kemudian diperintahkan untuk menyerang pengunjuk rasa dengan senjata tersembunyi yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pilatus itu orang yang ragu-ragu dan berusaha membebaskan Yesus, termasuk menawarkan pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas. Kemudian akhirnya menyerah pada tekanan massa dan memutuskan untuk menyalib Yesus. Menyalibkan Yesus. Dalam tradisi Kristen, dia dikenal sebagai orang yang mencuci tangannya di depan orang banyak, sebagai simbol bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darah Yesus meskipun tetap memerintahkan penyaliban. Semudah itu, saudara. Oleh karena tekanan massa,
dia memerintahkan dan menyerahkan Yesus kepada bangsa Yahudi. Lalu dia cuci tangan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas darah Yesus meskipun tetap memerintahkan penyaliban itu terjadi. Bahkan istri dari Pontius Pilatus katakan, kamu jangan berurusan dengan Yesus karena dia, aku tidak bisa tidur oleh karena mimpi yang dia dapatkan malam itu. Ya, itulah istri Pontius Pilatus. Saudaraku yang diberkati, tekanan massa bukan kebenaran, akhirnya menjadi satu kebenaran karena begitu banyak orang yang mendukung. Dan saudara, Pontius Pilatus pun sebagai seorang pemimpin terjebak dengan tekanan massa. Jebakan-jebakan tekanan massa ini yang menganggap satu kesalahan menjadi satu kebenaran karena mereka sepakat. Itulah yang kita kalau ada di dunia pemerintahan harus hati-hati. Keputusan kita itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Kita belajar dari Pontius Pilatus bahwa jangan menyalahgunakan kekuasaan lalu cuci tangan dan seolah-olah merasa tidak salah padahal itu adalah keputusan dia. Belajar dari situ. Nah, Herodes, ini ada beberapa Herodes. Tapi Herodes yang berkuasa pada zaman penganiayaan Yohanes Pembaptis maupun Yesus itu adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas singkatan dari Antipatros. Dia adalah raja wilayah Galilea Perea yang memiliki gelar tetrarki. Ayahnya adalah Herodes Agung. Peranan yang terpenting adalah berujung pada eksekusi Yohanes Pembaptis dan Yesus. Dari catatan PB di Alkitab Kristen, dia dikenal sebagai Herodes saja. Ia menikah dengan Stylis, yaitu putri Aretas Filopatris dan Nabetea, tapi istri pertama, dan kemudian dia menceraikan istri pertama dan menikahi Herodias, istri saudaranya Filipus. Nah, dia ini ditegur oleh Yohanes karena berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Kemudian dia memerintahkan Yohanes untuk dipenggal kepalanya pada saat siasat Herodias dengan tarian putrinya Salome. Tahun 36, Stylis melarikan diri ke ayahandanya, menyerang wilayah Herodes dan mengalahkan tentaranya. Hal ini oleh Flavius Josephus dihubungkan dengan tindakan Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Meskipun tindakan ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, Herodes meminta bantuan Kaisar Tiberius untuk memerintahkan gubernur Syria menyerang Aretas. Kematian Tiberius, perintah tersebut tidak pernah dijalankan. Pada tahun 39 Masehi, Antipas dituduh oleh ponakannya Agrippa berkomplot melawan Kaisar Roma yang baru, yaitu Caligula. Caligula kemudian membuangnya ke pengasihan di Gaul. Didampingi oleh Herodias di sana, ia meninggal tanpa diketahui kapan tepatnya. Nah, Raja Agrippa ini adalah raja yang berkuasa pada zaman para rasul. Injil Lukas menyatakan bahwa Yesus pertama-tama dibawa ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili karena Pilatus adalah gubernur provinsi Yudea yang meliputi Yerusalem ketika Yesus ditangkap. Pilatus awalnya menyerahkannya kepada Antipas, tetrark di Galilea, di wilayah di mana Yesus memulai pelayanannya, tetapi Antipas mengirimkannya kembali kepada Pilatus. Selanjutnya, Pilatus memerintahkan penyaliban Yesus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang diberkati tentang kekuasaan dari Pontius Pilatus sebagai gubernur dan Herodes sebagai raja pada waktu itu, dan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Kita melihat bahwa Yesus di tengah-tengah Pontius Pilatus dan Raja Herodes, mereka adalah kekuasaan dunia. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka juga memiliki kekuasaan sebagai para imam. Tetapi selama masih dunia, dengan tekanan massa, mereka menyalibkan Yesus. Yesus pun membawa kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa kerajaan dunia tidak pernah akan berkuasa mengatasi kerajaan surga. Yesus sejenak kelihatan sebagai orang yang terdakwa, orang yang kalah, orang yang terpenjara, dan orang yang akan disalibkan. Tetapi Yesus adalah Raja, dia memerintah untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan bagaimana engkau menempatkan diri di tengah-tengah kepemimpinan dunia ini. Ada kepemimpinan rohani, tetapi tidak rohani, yaitu para imam kepala yang mereka memiliki perasaan-perasaan yang salah, perasaan-perasaan yang tersinggung, tidak mau dibentuk. Pada akhirnya kelompok ini menjadi kelompok yang masif, yang besar, dengan satu pergerakan yang begitu hebat, dan semuanya menyerang Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di lingkungan mana engkau hidup, di tengah-tengah pemerintahan dunia. Ada kekuasaan yang bergerak oleh karena kedudukan. Ada juga kekuasaan yang bergerak oleh karena massa dan dukungan. Kekuasaan ini kelihatannya di dunia berkuasa.
tapi bukan kekuasaan yang sesungguhnya selama kerajaan Allah itu ada. Kerajaan Allah yang memerintah itu Yesus, yaitu Raja di atas segala Raja, Bapa Yahweh. Dia yang menciptakan dunia ini dan dia yang menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah untuk berkuasa di bumi. Nah, ketika kekuasaan itu disalahgunakan, semuanya akan kembali lagi kepada Tuhan dan mereka tidak menyadari. Hati-hati saudara, bagaimana engkau menempatkan diri di tengah kekuasaan yang salah. Pada akhirnya engkau harus mempertanggungjawabkan di atas muka bumi ini dan di surga nanti bagaimana cara engkau hidup. Politik sekarang sedang gencar-gencarnya saudara. Tapi banyak sekali politik itu menyalahgunakan kekuasaan. Untuk sejenak kelihatannya engkau memiliki kedudukan. Untuk sejenak kelihatannya engkau memiliki power, kuasa untuk menggerakkan manusia. Demikian juga Pontius Pilatus dan Herodes, seolah-olah kekuasaan ketika di tangan mereka manfaatkan dengan cara-cara yang salah. Bahkan membunuh Yohanes Pembaptis, bahkan membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikan bagaimana engkau hidup, perhatikan bagaimana engkau mempergunakan kekuasaan, perhatikan bagaimana engkau berkomunitas, komunitas yang salah. Sekalipun itu kelihatannya banyak, tapi kalau itu salah, satu hari nanti engkau akan bertanggungjawabkan. Nama Pontius Pilatus itu di mana-mana. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus disalibkan. Saudara, jangan sampai engkau tercatat di kitab dunia ini sebagai orang-orang yang terlibat di dalam satu kesalahan yang masif oleh karena keputusan-keputusan yang salah karena tidak mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kenalilah Yesus yang ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Pemerintahannya adalah pemerintahan yang tidak pernah akan beranjak. Sedangkan pemerintah dunia adalah pemerintah yang hanya sifatnya sementara. Itu pun kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28 bahwa mereka diizinkan untuk berkuasa di bumi ini selama Tuhan izinkan. Dan saudara, satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan. Bagi saudara yang memiliki kekuasaan di dunia ini, gunakan dengan benar. Jangan engkau gunakan dengan salah hanya karena tekanan-tekanan massa yang begitu banyak mendorong engkau pada keputusan yang tidak berkenan. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk pemerintah, penguasa-penguasa dunia ini agar mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala perkara dapat tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami ada di tengah-tengah pemerintahan dunia. Biarlah kami memberikan kepada kaisar apa yang harus kami berikan, memberikan kepada Allah apa yang harus kami berikan. Ajar kami untuk menempatkan diri, mengenal kebenaran. Supaya jikalau kami adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan dan otoritas, kami tidak menyalahgunakan kekuasaan seperti Pontius Pilatus yang mencuci tangan tapi menyalibkan Yesus, dan juga Herodes yang di dalam zamannya membunuh Yohanes Pembaptis dan juga mengizinkan Yesus untuk disalibkan. Bapa di surga, kiranya kami menjadi orang-orang yang ketika kami diberikan kekuasaan dan otoritas, kami mempergunakannya di dalam takut akan Tuhan. Sebab satu saat nanti kami juga akan diperhadapkan dengan pengadilan kerajaan Allah yang akan memerintah kami apakah kami akan dibenarkan atau dihukum. Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, dan sebentar lagi ada pilkada, kiranya Engkau menyertai, sehingga kepemimpinan yang terpilih adalah kepemimpinan yang benar dan takut akan Tuhan. Harapan kami Tuhan Yesus, bersama mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, dan tidak terkontaminasi dengan pemerintahan dunia yang salah, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur sambut firman-Mu dalam perenungan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat beraktivitas dan God bless.